Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Pika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya dengan judul Konsep Penyediaan Air Bersih dalam Menangani Kekeringan di Kecamatan Sungai Kakap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Kartini dan Bapak Eko Yulianto, serta dosen penguji saya, Bapak Umar dan Bapak Muhammad Medi Daniel. Langsung saja akan saya mulai. Topik pembahasannya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah hingga sistematika penulisan. Latar belakang. Air bersih merupakan bagian penting yang menjadi kebutuhan utama, sehingga ketersediaannya harus terjamin dalam waktu, kuantitas, serta kualitas. Dengan permintaan yang tidak mampu diimbangi oleh persediaan, membuat menipisnya persediaan air, dan akan mengarah pada bencana kekeringan. Kekeringan terjadi karena penurunan jumlah curah hujan akibat adanya perubahan iklim dan cuaca seperti fenomena El Nino dan La Nina. Kecamatan Sungai Kakap memiliki penduduk yang sangat padat dan masih belum terjangkau oleh pelayanan PDAM. Bahkan Kecamatan Sungai Kakap merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat kedua di Kabupaten Kuburaya. 9 desa yang ada di Kecamatan Sungai Kakap termasuk wilayah potensi rawan bencana kekeringan dengan kelas bahaya sedang, termasuk diantaranya Desa Sungai Kakap dan Sungai Itik. Masyarakat setempat memanfaatkan air sungai dan air tanah untuk memenuhi kebutuhan MCK, sedangkan untuk memenuhi air minum dan masak, masyarakat menggunakan air hujan. Yang mana bila musim kemarau tiba akan berimbas pada tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih. Perumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama adalah berapa kebutuhan air bersih yang diperlukan di Kecamatan Sungai Kakap, khususnya Desa Sungai Kakap dan Sungai Itik, bagaimana perbandingan kualitas air yang ditampung dalam PAH dan APSAH, bagaimana alternatif penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kecamatan Sungai Kakap, bagaimana konsep perancangan tampungan air bersih yang sesuai dengan kondisi wilayah di sana. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui kebutuhan air bersih Desa Sungai Kakap, khususnya di Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik, untuk mengetahui dan membandingkan kualitas air yang ditampung menggunakan PAH dan APSAH, untuk menemukan alternatif dalam penyediaan sarana air bersih di Kecamatan Sungai Kakap, dan merencanakan konsep tampungan air bersih yang sesuai dengan kondisi wilayah di sana. Untuk manfaat penelitiannya, yaitu memberikan suatu konsep dan edukasi kepada masyarakat dalam memaksimalkan air hujan yang ada dalam rangka upaya penyediaan air bersih. Dapat juga dijadikan referensi bagi pemerintah dalam menangani bencana kekeringan, serta dijadikan patokan dalam melaksanakan program bantuan kepada warga setempat berupa bak tampungan. Pembatasan masalahnya, yang pertama adalah daerah penelitian dilakukan di Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik. Perencanaan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sungai Kakap dan Sungai Itik, tidak merencanakan sistem jaringan pendistribusian air. Parameter kualitas air yang digunakan adalah Permenkes nomor 492 tahun 2010, tidak menghitung biaya pembuatan tampungan beserta instalasinya, tidak merencanakan struktur secara mendetail. Untuk sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Yang pertama bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metodologi penelitian, bab hasil dan pembahasan, yang terakhir bab penutup. Masuk kepada bab kedua atau tinjauan pustaka yang terdiri dari subbab-subbab, mulai dari kekeringan hingga penelitian terdahulu. Yang pertama adalah kekeringan, merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama hingga musim hujan tiba yang mempunyai dampak yang luas. Kekeringan didefinisikan sebagai pengurangan persediaan air atau kelembaban yang bersifat sementara secara signifikan di bawah normal atau di bawah volume yang diharapkan untuk jangka panjang. Apabila kekeringan sudah mengganggu dampak tata kehidupan dan perekonomian masyarakat, maka kekeringan dapat dikatakan suatu bencana. Menurut para ahli, menurut Sassono dan Haryono mengatakan bahwa kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dan air yang diperlukan, dan AMS menjelaskan bahwa kekeringan merupakan suatu peristiwa cuaca kering abnormal yang menyebabkan berkurangnya curah hujan hingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Klasifik kekeringan berdasarkan penyebab dan dampak yang ditimbulkan dibagi menjadi 2, yaitu kekeringan yang terjadi secara alamiah
dan akibat ulah manusia, yang mana secara alamiah dibagi lagi menjadi 4 dan secara oleh manusia itu dibagi lagi menjadi 2. Dapat dilihat pada peta konsep berikut. Nah, kekeringan alamiah ini dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis, agronomis, hidrologis, dan sosial ekonomi. Penjelasannya dapat dilihat dalam bagan berikut. Nah, ini adalah tabel desa rawan bencana kekeringan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat, yang mana di Kecamatan Sungai Kakap ini terdapat 9 desa yang masuk dalam kelas bahaya sedang untuk bencana kekeringan. Nah, termasuk di dalamnya adalah Desa Sungai Itik dan Desa Sungai Kakap. Nah, kekeringan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah meteorologi, vegetasi, topografi, tekstur tanah yang kasar, air tanah dalam, dan masih banyak lagi. Subbab selanjutnya adalah pemeriksaan kualitas air bersih. Air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Nah, sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Persyaratan kualitas air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kualitatif, kuantitatif, dan kontinuitas. Kualitatif itu berkaitan dengan mutu atau kualitas air, kuantitatif itu berkaitan dengan jumlah air yang tersedia, sedangkan kontinuitas diartikan bahwa air harus selalu tersedia setiap saat diperlukan. Nah, ini adalah tabel parameter wajib sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Dapat dilihat tabelnya. Sedangkan ini adalah tabel parameter tambahan. Subbab berikutnya adalah sumber air, merupakan suatu komponen mutlak yang harus ada karena tanpa adanya sumber air maka sistem penyediaan air tidak akan berfungsi. Nah, jenis-jenis sumber air dapat dibagi menjadi air permukaan, air tanah, mata air hujan, dan air laut. Air permukaan merupakan air yang terkumpul di atas permukaan tanah baik dalam keadaan mengalir atau diam. Menurut Chandra dalam bukunya Pengantar Kesehatan Lingkungan, air permukaan merupakan salah satu sumber penting bahan baku air bersih. Air permukaan ini dibagi menjadi 2, yaitu air sungai dan air rawa. Air sungai adalah air hujan yang jatuh ke bumi dan tidak meresap ke dalam tanah, yang akan mengalir secara gravitasi searah dengan kemiringan permukaan tanah dan mengalir melewati aliran sungai. Sedangkan air rawa atau danau merupakan air hujan yang jatuh ke permukaan ataupun air tanah yang keluar ke permukaan yang terkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah atau cekung. Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah atau bumi dan meresap ke dalam tanah dan mengisi rongga-rongga atau pori di dalam tanah. Menurut Chandra dalam bukunya Pengantar Kesehatan Lingkungan, air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Jenis-jenis air tanah dibagi menjadi 2, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal itu terjadi karena adanya proses peresapan air dari permukaan tanah sehingga lumpur akan tertahan, demikian pula sebagian zat organik, sehingga air tanah akan menjadi jernih namun mengandung banyak zat kimia tertentu pada masing-masing lapisan tanah. Untuk air tanah dalam itu umumnya cukup jernih dan tidak memerlukan pengolahan lengkap dan mudah melindungi sumber air dari kontaminasi dan mengandung mineral dalam jumlah yang sangat tinggi tergantung daerah tanah resapannya. Mata air merupakan air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan dan hampir tidak terpengaruh oleh musim. Untuk kualitasnya sama dengan keadaan air tanah. Sumber air yang selanjutnya adalah air hujan, merupakan uap air yang terkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dengan segala bentuknya dalam rangkaian siklus hidrologi. Air hujan ini dapat terjadi pengotoran berupa pengotoran udara disebabkan oleh kotoran-kotoran industri atau debu dan lain sebagainya. Namun dalam keadaan murni, air hujan sangatlah bersih. Air laut adalah salah satu sumber air, walaupun tidak termasuk kategori yang bisa dipilih sebagai sumber air bersih maupun air minum, karena memiliki kandungan garam yang cukup besar. Namun, dapat dipertimbangkan sebagai alternatif mengingat volume ketersediaan air laut yang berlimpah. Dan perlu dipertimbangkan juga dalam pemanfaatan air laut adalah tingginya biaya operasional penyulingan yang akan dikeluarkan.
Sebab berikutnya adalah analisa proyeksi penduduk. Kebutuhan air bersih semakin lama akan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Maka dari itu diperlukan proyeksi penduduk untuk tahun perencanaan untuk menentukan besarnya kebutuhan air bersih yang diperlukan. Nah, metode yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah metode aritmetik dengan rumus sebagai berikut. Metode geometri dengan rumus sebagai berikut. Metode least square dengan rumus sebagai berikut. Dari ketiga metode di atas, maka yang dipilih yang paling mendekati kenyataan menggunakan hitungan harga koefisien korelasinya dengan rumus sebagai berikut. Yang dipilih adalah yang koefisien korelasinya yang paling mendekati 1. Selanjutnya adalah menganalisa kebutuhan air domestik. Kebutuhan air tidak terbatas serta berkelanjutan dan akan semakin meningkat, disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, derajat kehidupan, dan perkembangan kawasan. Kebutuhan air bersih dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat hidup, pendidikan, tingkat ekonomi, dan kondisi sosial. Analisa sektor domestik untuk masa mendatang dilakukan dengan dasar analisis pertumbuhan penduduk pada wilayah yang direncanakan. Untuk memperkirakan jumlah kebutuhan air domestik saat ini dan masa yang akan datang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan air per kapita. Nah, ini adalah tabel kebutuhan air domestik bersumber dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dibedakan berdasarkan kategori kota mulai dari kota metro hingga desa. Untuk tingkat pemakaian air minum secara umum ditentukan berdasarkan kebutuhan manusia untuk kehidupan sehari-hari, yang dimulai dari air minum hingga kebutuhan sanitasi. Berikut adalah tingkatan kebutuhan yang diilustrasikan sebagai berikut, yang bersumber dari Dirjen Cipta Karya. Nah, dari penjelasan di atas, maka rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air bersih domestik adalah jumlah penduduk dikali standar kebutuhan air domestik. Selanjutnya adalah menganalisa data hujan dan tampungan. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang terdapat dalam siklus hidrologi dan sangat dipengaruhi iklim. Data curah hujan diperlukan untuk menghitung berapa banyak volume hujan yang dapat ditampung dan tergantung kepada banyaknya hujan yang terjadi. Berdasarkan BMKG, jenis-jenis hujan berdasarkan curah hujan dibagi menjadi 5, mulai dari hujan ringan hingga hujan ekstrim. Menganalisa kondisi kekeringan merupakan kajian terhadap karakteristik hujan untuk menentukan kondisi kekeringan dilakukan dengan analisa terhadap time series data curah hujan yang tercatat. Dari data curah hujan yang ada ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi dari seluruh data curah hujan dimiliki, kemudian menentukan kategori sifat hujan menggunakan kriteria tabel sebagai berikut. Nah, untuk curah hujan yang 115% dari curah hujan akumulasi rata-rata dikategorikan sebagai di atas normal atau basah, sedangkan 85% dari jumlah curah hujan akumulasi rata-rata dikatakan di bawah normal atau kering. Tabel ini bersumber dari BMKG 2013. Nah, selanjutnya adalah menghitung jumlah air yang dapat dipanen dengan rumus koefisien runoff dikali jumlah curah hujan dikali luas atap sebagai bidang penangkap. Ini adalah ilustrasinya, potensi hujan yang dapat dipanen, yaitu jumlah hujan dikali luas atap dikali koefisien runoff. Setelah jumlah kebutuhan air, penduduk, dan potensi air hujan dapat diketahui, maka dimensi tampungan diperoleh dengan cara perhitungan volume sederhana, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masuk kepada sebab desain konsep penyediaan air bersih. Tujuan utamanya adalah menyediakan air yang cukup untuk menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Sistem penyediaan air bersih dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu komponennya serta bentuk dan tekniknya. Komponen dalam sistem penyediaan air bersih terdiri dari sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Sistem sumber itu dapat terdiri dari sumber dan sistem pengambilan saja, ataupun dapat dilengkapi sistem pengolahan. Sistem transmisi dimulai dari pengumpulan sampai bangunan pengolahan air bersih, atau dimulai dari bangunan pengolahan air bersih sampai reservoir atau tempat penampungan.
Sedangkan sistem distribusi merupakan sistem penyaluran air bersih dari reservoir sampai ke daerah pelayanannya. Untuk bentuk dan teknik sistem penyediaan air bersih dibedakan menjadi dua, yaitu individual dan komunal. Untuk individual itu contohnya adalah melalui sumur atau melalui bak tampungan masyarakat masing-masing pribadi. Sedangkan untuk komunal contohnya adalah PDAM, HIPAM, hidran umum, terminal air, keran umum, dan lain-lain masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke desain konsep penampungan air hujan atau rainwater harvesting atau disingkat PAH. Merupakan metode atau teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap bangunan, permukaan tanah, jalan, atau perbukitan batu yang dimanfaatkan sebagai salah satu sumber suplai air bersih. Dilihat dari implementasinya, PAH itu digolongkan menjadi dua, yaitu PAH melalui atap bangunan dan PAH melalui sistem permukaan tanah yang skala implementasinya itu lebih luas, biasanya untuk wilayah DAS atau subdas. Sedangkan yang melalui atap hanya untuk skala permukiman atau perkotaan. Ini adalah gambar skema teknik pemanenan air hujan dari atap rumah. Nah, komponen dalam sistem PAH ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah tangki, baik itu alami atau buatan. Yang pertama adalah area penangkapan air hujan, contohnya seperti atap ataupun lahan permukaan. Yang kedua adalah sistem pengaliran air hujan, terdiri dari saluran pengumpul atau pipa yang mengalirkan air hujan yang turun dari atap ke tangki. Filter digunakan untuk menyaring sampah yang ikut bersama air hujan. Tangki baik alami atau buatan berfungsi untuk menyimpan air hujan, bisa di bawah tanah atau di atas tanah. First flush device merupakan penghilang kotoran dari air yang ditangkap oleh permukaan penangkap sebelum menuju penampungan. Yang terakhir adalah pompa atau pump, dibutuhkan apabila tangki penampung air hujan berada di bawah tanah. Selanjutnya kita masuk kepada konsep akuifer buatan dan simpanan air hujan atau APSAH. Ini adalah kombinasi dari imbuhan buatan dan akuifer buatan, di mana imbuhan buatan tidak dilakukan terhadap akuifer alami, tetapi terhadap akuifer buatan yang disusun dari batuan-batuan yang bersifat unconsolidated dan bisa berfungsi menyerupai akuifer alami. Bangunan APSA itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah bak pemasukan air untuk memasukkan air yang tertangkap. Bak akuifer buatan ini berfungsi sebagai filter untuk memperkaya kandungan mineral melalui kontak air dan diusahakan selama mungkin. Bak penyimpanan air atau reservoir adalah tempat menampung air yang sudah melewati bak akuifer buatan dan lebih bersih dari air aslinya. Dan terakhir adalah bak pengambilan air, yaitu tempat untuk mengambil air dengan menggunakan berbagai cara, baik ember, kerekan, atau pompa berkapasitas kecil. Ini dapat dilihat adalah konsep desain APSAH mulai dari bak pemasukan air dari talang. Ini adalah bak akuifer buatan yang terdiri dari berbagai material filter dan masuk ke dalam bak penampungan air. Di sini adalah bak tempat pengambilan air. Atau lebih jelasnya, untuk tampilan 2 dimensi juga bisa dilihat di sebelah sini. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bagian dari kajian pustaka atau studi literatur yang digunakan sebagai sumber referensi dalam penulisan proposal tugas akhir ini. Ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Selain penelitian ini masih banyak juga lagi penelitian lain yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir saya ini, namun yang paling utama adalah 5 ini. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian yang terdiri dari kerangka penelitian hingga bahan dan alat. Metode penelitian ini merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik. Prosedur memberikan urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan teknik memberikan alat ukur apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.
Bisa dilihat ini adalah bagian alur penelitian dimulai dari mengidentifikasi masalah, tahap persiapan hingga pengumpulan data yang terdiri data primer dan data sekunder, lalu melakukan analisa proyeksi penduduk, ketersediaan air, kualitas air, kebutuhan air, dan kondisi kekeringan. Setelah melakukan 5 analisa ini, barulah mendesain konsep abstah dan pahnya. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Sungai Kakap, dengan batas-batas wilayah Kecamatan Sungai Kakap secara geografis dapat dilihat sebagai berikut. Khususnya penelitian dilakukan di Desa Sungai Kakap dan Desa Sungai Itik. Nah, ini adalah batas-batas wilayah Desa Sungai Itik dan ini adalah batas-batas wilayah Desa Sungai Kakap. Nah, ini adalah citra satelit yang diambil dari Google Earth. Ini adalah wilayah desa Sungai Kakap dan ini adalah wilayah desa Sungai Itik. Nah, wilayah yang ditinjau pada penelitian ini adalah desa Sungai Kakap dan Sungai Itik, yang mana kedua desa tersebut tidak terjangkau oleh aliran PDAM, sehingga masyarakat setempat hanya memanfaatkan air hujan dan air galon untuk kebutuhan masak dan minum, sedangkan untuk kebutuhan lain seperti MCK, masyarakat menggunakan air sungai dan air sumur. Ini adalah gambar hasil survei di lokasi penelitian. Ini adalah bangunan APSA yang sudah pernah dibangun di lokasi. Ini adalah berlokasi di Desa Sungai Kakap dan yang dua ini berlokasi di Desa Sungai Itik. Nah, ini juga hasil survei kondisi existing sungai di lokasi penelitian yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan MCK dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep yang sudah ada diterapkan di masyarakat dengan berbagai macam tampungan, mulai dari tampungan beton atau tempayan, atau dari fiber, atau dari plastik, atau dari besi, atau seng, dan masih banyak lagi. Pengumpulan data itu dilakukan dua cara, yaitu data primer dan sekunder. Data primer itu dikumpulkan langsung pada serangkaian kegiatan mengacu pada petunjuk manual yang ada. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari kantor dinas terkait ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Tahap analisa data dimulai dari studi literatur atau kajian pustaka untuk sebagai bahan referensi mendapatkan dasar teori yang mendukung dalam penyusunan tugas ini. Yang kedua adalah survei kondisi lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi sebenarnya pada wilayah penelitian. Yang ketiga adalah memeriksa kualitas air dari sampel air hujan yang tertampung dalam tampungan PAH dan APSTAH yang mengacu pada Permenkes 492 tahun 2010. Yang keempat adalah melakukan analisa proyeksi penduduk diperhitungkan selama umur perencanaan yaitu 10 tahun ke depan dengan 3 metode yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah 3 metodenya. Dari 3 metode ini akan dipilih berdasarkan koefisien korelasi yang paling mendekati 1. Yang kelima adalah menganalisa kebutuhan air, digunakan sebagai dasar perencanaan tampungan nantinya dengan merumus jumlah penduduk dikali standar kebutuhan air masyarakat. Yang keenam adalah menganalisa ketersediaan air dengan mengolah data hujan yang sudah didapatkan, data luas atau rata-rata dengan rumus yang digunakan adalah koefisien runoff dikali jumlah curah hujan dikali luas atap rata-rata. Menganalisa kondisi kekeringan dilakukan dengan menentukan klasifikasi bulan-bulan basah dan kering berdasarkan rata-rata akumulasi curah hujan yang dimiliki. Untuk 15% di atas akumulasi curah hujan dikatakan bulan basah, 15% di bawah akumulasi curah hujan dikatakan bulan-bulan kering. Nah, desain tampungan selanjutnya adalah yang terakhir adalah mendesain tampungan, menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan air dan jumlah hujan yang dapat dipanen dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu Q kebutuhan dikurang dari Q tampungan. Untuk dimensi mak tampungan sendiri menggunakan rumus volume sederhana itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk bahan dan alat yang digunakan cukup sederhana, sampel air hujan untuk menentukan kualitas air,
buku tulis dan catatan untuk mencatat hasil observasi ataupun wawancara, literatur, jurnal statistik daerah sebagai kajian pustaka dasar, alat tulis untuk mencatat dan menulis, kamera untuk mendokumentasikan, laptop beserta program untuk mengolah data, serta penyusunan laporan tugas akhir, printer untuk mencetak hasil olah data dan laporan tugas akhir. Nah, ini adalah contoh kuesioner yang rencananya nanti akan digunakan pada saat tahap wawancara bersama masyarakat setempat. Sekian, sudah sampai pada akhir penjelasan ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.